Selalu berangkatlah dari cinta, sebarkanlah cinta, serapkanlah cinta. Percayalah, alam semesta ini takkan pernah kehabisan daya cinta. Kau dan alam adalah guru terbaikku dalam mempelajari hakikat cinta. Jatuh cinta itu persis kau di atas bukit, tiba-tiba terjerambab ke dalam jurang dalam. Meluncurnya sangat mudah, tapi juga sangat susah payah merangkak naik kembali. Tiada kata yang bisa menafsirkan keindahan alam di atas ketinggian. Tiada pula kata yang bisa menafsirkan kedalaman cinta di dalam hati. Semakin banyak puncak yang kujamahi, aku semakin mengerti akan arti cinta. Cinta membutuhkan waktu dan pengorbanan. Cinta itu merawat, saling membutuhkan dan saling memberi. Welcome to my YouTube channel, Aful Adventure. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang kurang kerjaan, kaum rebahan dan juga kaum jombloan dan jomblowati Indonesia khususnya, daripada kalian hanya menonton story orang pacaran yang bisa membuat jiwa-jiwa jomblo terpikat, mending mari mendengarkan cerita sebuah perjalanan saya, agar kalian bisa merasakan piknik di kamar dengan ditemani oleh colokan dan juga kipas angin. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan konten sebuah perjalanan lagi, dan kali ini adalah sebuah perjalanan yang ke-6. Dan di video kali ini saya sendirian terlebih dahulu dan akan bertemu dengan teman saya nantinya sebelum saya akan berangkat ke lokasi camp. Di video kali ini saya akan nge-camp di salah satu puncak yang ada di Sinjai Borong, yakni Puncak Mara, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Kali ini saya melakukan camp ditemani oleh banyak orang, yang umumnya paling banyak adalah keluarga teman saya yang sebenarnya saya juga diajak olehnya. Dan sekarang saya masih sendiri karena kali ini saya baru saja mau berangkat ke rumahnya dan kemudian menjemputnya. Dan di perjalanan ke rumahnya saya salpok dengan tanda bahwa bahan bakar dari motor saya ternyata sekarat. Jadi tanpa berpikir panjang saya pun mampir di pom bensin yang ada di pinggir jalan untuk mengisi bahan bakar. Nah, setelah saya mengisi bahan bakar, saya pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumah teman saya. Setelah saya menjemput teman saya, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan agar kami akan cepat-cepat sampai ke tujuan. Dan pada saat di tengah-tengah pembicaraan di atas motor, kami bercerita di mana alangkah baiknya seketika kita membeli bahan makanan sebelum kita melanjutkan perjalanan, agar nantinya kami tidak mampir-mampir lagi untuk membeli bahan makanan. Setelah bercerita tentang itu, kami pun mampir ke Indomaret yang ada di pinggir jalan. Kami masuk dan membeli bahan makanan yang kami butuhkan nantinya. Sedikit info, ini adalah dua teman saya yang ternyata keluarga teman saya katanya kami akan bertemu nanti di kaki bukit Mara Sinjai Borong. Mereka menunggu kami di sana dan mereka lah yang akan mengantar kami naik ke bukitnya. Dan setelah membeli semuanya, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan kami. Terlebih dahulu, kami akan ke rumah salah satu keluarga teman saya untuk berkumpul di sana. Sebelum kemudian kami akan naik ke puncak Mara Sinjai Borong. Di perjalanan kali ini cuaca sangat mendukung, tidak terlalu panas dan juga tidak hujan. Di cuaca kali seperti ini membuat kami sangat semangat untuk terus melakukan perjalanan. Kami pun terus melanjutkan perjalanan. Dan di sini, mari saya akan memperlihatkan satu lorong.
dari sini. Di sini di lorong sebelah kanan tadi itu adalah sebuah kampung adat yang ada di kecamatan saya, yakni Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Dan di sini di sebelah kiri saya adalah sebuah permandian yang dimana rencananya ketika saya punya waktu saya akan ke sana untuk mengeksplor permandian yang ada di sana. Bukan hanya di situ, tetapi saya akan berusaha untuk mengeksplor semua tempat wisata yang ada di kampung saya. Mari kita melanjutkan perjalanannya, karena di sana masih ada lagi satu permandian yang akan saya perlihatkan. Sebelumnya nama permandian yang di sana adalah Watampone, entah apa artinya itu. Yang terpenting di sana adalah sebuah permandian. Nanti insya Allah saya akan mengeksplor permandian yang ada di sana. Di sini adalah permandian yang kedua, dinamakan permandian Jojolo. Mari kita terus melanjutkan perjalanan. Dan pastinya bagi teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya pasti sudah tahu akan jalanan ini, karena sebenarnya jalanan yang saya tempuh minggu lalu di video saya yang lalu itu sama dengan perjalanan kali ini. Hanya saja bedanya yang lalu adalah puncak Donggiakaya, dan yang sekarang yang akan saya kunjungi adalah puncak Mara Jaiborong. Di sini kami sudah masuk di Kabupaten Sinjai, di mana di jalanan ini kami ditemani oleh banyaknya hutan cengkeh, suburnya tanaman padi, dan tentunya tidak lepas dari rusaknya jalanan yang ada di sini. Tapi ketika dibandingkan dengan perjalanan ke Donggia minggu lalu, jalanan ini masih lebih layak daripada jalanan ke Donggia yang lalu. Karena menurut saya jalanan yang lalu itu memang sudah tidak pantas untuk dilewati motor. Ketika kalian penasaran dengan perjalanannya, nonton video saya yang sebelumnya. Kata teman saya, ini kami masih baru berada di kaki bukit, belum sampai ke puncaknya. Tapi rasa dingin angin sore di sini sudah menyelimuti kami. Di pikiran saya sudah tidak terbayangkan betapa dinginnya di atas bukit Mara nanti. Yang membuat kami senang melakukan perjalanan kali ini adalah kami ditemani oleh udara-udara sejuk dan juga dinginnya suasana di tempat ini. Tapi yang membuat kami tidak betah melakukan perjalanan di sini adalah banyaknya polusi. Debu sangat tebal karena jalanan yang rusak tidak pernah terkena air, yang menyebabkan jalanannya kering dan sangat berdebu apabila dilalui oleh truk-truk yang pengangkut alat berat. Jelang lamanya kami melakukan perjalanan, akhirnya kami pun sampai di rumah keluarga teman saya. Tanpa berpikir juga berdiskusi terlalu lama, kami pun segera melanjutkan perjalanan karena hari sudah akan mulai gelap dan perjalanan kami masih sedikit jauh sebelum sampai ke lokasi camp kami. Di perjalanan lagi-lagi kami terus ditemani oleh indahnya pemandangan gunung-gunung yang terpapar luas dan indah yang ada di hadapan mata kami. Dan di sini kami melakukan perjalanan dengan melewati perkebunan dan juga perumahan warga. Dengan jalanan yang kami lewati tidak terlepas dari tanjakan dan juga jalanan yang berkelok-kelok. Jelang kami sudah hampir sampai ke tujuan, malam pun tiba, senja pun menyapa kami dengan memberikan warna indah di langit, yang mana warna indah tersebutlah yang ditunggu-tunggu sebagian orang, sembari menikmati tenggelamnya matahari yang akan digantikan oleh terangnya bulan dan ribuan banyaknya bintang-bintang. Kami semua terus melanjutkan perjalanan ditemani oleh indahnya senja, di mana melakukan perjalanan di pinggir-pinggir senja membuatku banyak bertanya dan juga banyak menjawab.
yakni saat senja datang. Apakah bumi yang pergi meninggalkan atau matahari yang mengucapkan selamat tinggal? Di balik perjalanan, mungkin senja punya makna mengurung rindu, tak peduli kapan rindu itu pudar lalu sirna. Aku harap tidak begitu, karena aku begitu mencintai senja. Senja merona, rembulan tampak malu. Begitu juga rindu yang tak bertemu hanyalah kenangan tanpa ikatan. Senja selalu seperti ini, perlahan datang lalu tiba-tiba hilang, tergantikan keremangan malam menyisakan kehampaan. Dan hari ini aku memandangi senja pertama yang aku nikmati tanpa seseorang yang sangat spesial. Aku belajar berbahagia untukmu, dia yang paling hebat. Aku tahu itu, tapi bagaimana denganmu? Bagaimana cara aku bahagia dengan dirimu? Menurutku hanya satu jawaban dari pertanyaan tersebut, yakni mencari seorang teman, mencari satu kelompok yang bisa membuatmu bahagia tertawa dengan cara yang konyol. Sudahlah, lupakan semua perkara pikiran tentang senja. Mari terus lanjutkan perjalanan hingga sampai ke tujuan dengan selamat, dan kemudian menikmati malam bersama orang-orang yang mungkin tidak terlalu spesial tapi bisa membuat seseorang bahagia. Setelah lama melakukan perjalanan tadi, kami pun sampai ke loket pembayaran sebelum kami masuk ke lokasi camp Makra Senja Borong. Di sini kami membayar sebanyak 5.000 per orang. Jadi bagi yang nantinya minat ke sini, siapin modal ya, karena di sini nggak ada yang gratis. Setelah kami melakukan registrasi, kami pun melanjutkan perjalanan untuk naik dan mencari lokasi camp yang aman dan nyaman untuk kami ngecamp malam ini. Dan disinilah kami ditemani oleh jalanan yang sangat parah, yang hampir sama seperti perjalanan yang dulunya saya lewati waktu ke lokasi camp Dongkia Kaya. Tapi menurut saya ini masih lebih bagus daripada yang lalu-lalu. Dan di sini kami pun naik untuk mencari lokasi camp. Dan setelah lama mencari, akhirnya kami menemukan tempat yang tepat bagi kami dan juga tempat yang kami sepakati. Dan mungkin kami akan ngecamp malam ini di sini. Setelah sepakat, kami pun mengeluarkan barang-barang dari keril untuk membangun tenda. Dan kemudian ingin beristirahat sebentar sembari masak dan juga makan malam. Waktu saya ingin menyalakan lampu, ternyata kabel lampu yang saya bawa putus dan sangat susah ketika ingin diperbaiki lagi. Tapi kami para laki-laki berusaha untuk memperbaikinya sebagai penerang nantinya. Sembari kami memperbaiki lampu tersebut, mata saya tertuju di mana baru kali ini saya ngecamp dan yang membangun tenda itu adalah perempuan. Saya begitu heran karena mungkin mata saya baru kali ini melihat dan merasakan di mana yang berinisiatif bangun tenda adalah perempuan. Mungkin ini yang dikatakan perempuan idaman. Bagi yang minat, komen ya, nanti saya kasih WA-nya. Oke, baik, mari kita lanjut. Setelah lama kami memperbaiki lampu tersebut, akhirnya sama saja lampu tersebut tidak bisa kembali normal karena ada kabel yang putus dan tidak bisa disambung lagi. Dan dikala itu semua tenda juga sudah terbangun. Kami pun sedikit beristirahat sembari memasak makanan untuk nantinya kami akan makan malam. Sembari memasak dan makan malam, kami berinisiatif untuk menyalakan api karena kami terlalu dingin dan sangat tidak tahan dengan cuaca di atas sini.
Selain untuk menghangatkan badan, api ini juga kami gunakan untuk memasak air karena kami terlalu banyak dan portable hanya satu. Jadi kami gunakan api ini untuk memasak air agar lebih cepat matang dan kami semua bisa lebih cepat dan bisa bersama-sama untuk makan malam. Setelah semuanya masak, kami pun bersama-sama makan malam. Lalu saling bercerita dan kemudian yang ingin tidur masuk ke dalam tenda dan yang masih belum ingin tidur di luar menjaga barang-barang. Sekalian menikmati malam dan menikmati cemilan yang tadinya dibeli sebelum kami berangkat di pinggir api yang tadi kami nyalakan. Jelang tengah malam semuanya tertidur pulas termasuk saya yang hanya tidur di luar ditemani oleh hammock yang saya pasang tadi di benteng rumah-rumah kecil di dekat tenda kami. Video kali ini sampai di sini saja dan sampai ketemu di part 2 dari perjalanan ke-6 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.